cara menghindari bumbung kosong, maka anak atau istri disuruh maju sebagai calon kepala desa. Dan hal ini mungkin terjadi di tempat kalian. Apakah kalian setuju dengan pola ini yang orang mengatakan kok mengarah seperti dinasti ya, kerajaan ya, padahal ini demokratis? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Pemilihan kepala desa. Hari-hari ini ada beberapa tempat yang melaksanakan pilkades dan uniknya itu salah satunya ya melibatkan anak atau istri yang sebagai calon kepala desa atau bahkan petahana yang banyak gagal kreativitasnya mungkin. Ayo kita baca di beberapa media dan kita baca detail, kupas dan analisa mengapa itu semua terjadi. Pertama di Detik Jatim, cara hindari bumbung kosong pilkades Ponorogo, anak istri maju jadi calon kepala desa. Wah, ini pasti yang merasa kok bisa ya? Maksudnya gini, kalau di desa itu kemungkinan terjadi di banyak tempat. Kemudian yang kedua adalah di Berita Jatim, 9 petahana tumbang pada pilkada serentak di Ponorogo. Oh, ini berita yang bisa juga ini petahana selama ini membangun desa kok bisa kalah. Pasti ada sesuatu. Kemudian di Radar Madiun, petahana pendatang baru bersaing ketat dalam pilkada serentak di Ponorogo. Kali ini menyeimbangkan antara para petahana dan penantang atau pendatang terkait dengan proses kontestasi yang sungguh antusias tersebut. Ayo kalian pilih yang mana? Yang pertama aja. Dinasti, apakah memang terjadi atau bagaimana? Kita lihat di Detik, cara hindari bumbung kosong pilkades Ponorogo, anak istri maju jadi calon kepala desa. Ini di Detik Jatim. Mungkin nanti kalau ada yang mirip ya, kita bahas secara mendalam. Maksudnya ya jadikan diskusi di komen. Ponorogo sebanyak 23 desa menggelar pilkada serentak di Ponorogo agar tidak melawan bumbung kosong. Calon kepala desa menempuh cara yang unik. Ada calon yang ditemani anaknya sehingga bapak dan anak sama-sama maju seolah bersaing sebagai sesama calon kepala desa. Ada juga istri yang maju melawan suaminya. Oh, ini di tempat yang berbeda. Satunya anak sama bapak, satunya bapak atau suami sama istri. Di desa sekarang, Kecamatan Siman misalnya, bapak dan anak sama-sama maju memperebutkan posisi kepala desa, yakni Minim Subarno, bapak dengan Priyo Waskito ataupun sebagai anak. Pada pilkades periode sebelumnya, Minim Subarno juga melawan sang anak. Hasilnya yang berhasil menjadi kepala desa sekarang adalah Minim Subarno. Sang anak mengalah atau memang kalah? Sekda sekarang Azizah Setia Rahayu menyatakan bahwa hal ini dilakukan untuk menaati aturan pelaksanaan pilkades. Harus ada minimal 2 calon kepala desa dalam pelaksanaan pemilihan. Ada aturan wajib. Daripada melawan bumbung kosong, akhirnya anak dan bapak yang ikut, tutur Azizah kepada wartawan. Kasus yang sama terjadi di Desa Rono Sentanan, Kecamatan Siman. Seorang suami harus melawan istrinya sendiri, yakni Agung Priyanto, pilkades
Agung Priyanto dengan Zuni Anita Triana. Wah. Keduanya calon baru, tidak ada incumbent, ujar panitia Pilkades Rono Senantan Karyono. Menurutnya, Pak Sutri Cakades maju di Desa Rono Sentanan sudah 2 kali terjadi, karena saat pendaftaran hingga penetapan calon hanya ada 1 calon yang mendaftar. Daripada melawan bumbu kosong, pada akhirnya istrinya yang dimasukkan sebagai Cakades lawan. Oh, ini kalau terjadi pertarungan serius, tidak hanya pacangan, luar biasa. Sehingga penetapan tidak ada yang nyalon, akhirnya suami istri ini yang maju. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas BMD, ada sebanyak 23 desa yang melaksanakan pilkades di 2022 serentak di Ponorogo. Mulai dari Tugurejo, Desa Wates, di Kecamatan Slaung, kemudian Bausan Kidul, Cepoko, Gedangan di Ngerayun, lainnya di Kalisat, Bungkal, dan Desa Bedi Wetan di Bungkal, Desa Karangebang di Jedes, juga Desa Ngabar, Sekaran, Melara, Manuk, dan Desa Rono Sentanan di Kecamatan Siman. Selanjutnya ada Desa Ngumpul di Kecamatan Bawang, Tegalombo, Kauman, Galangkulon di Selak Sampung, hingga Desa Morosari di Sukorejo. Di banyak kecamatan. Ini 23 desa. Tidak hanya itu, ada juga Desa Cekok, Babatan, Desa Paringan, Kecamatan Dinangan, Ngebel, di Ngebel, Krebet, Menang, Sidoarjo di Kecamatan Jamon. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ini kan sepertinya sudah hal biasa, tapi seharusnya secara akal sehat kok kurang bagus ya. Apakah betul seperti itu? Menurut analisis saya, pertama, pilkades itu adalah demokrasi desa yang sudah lama. Sekali lagi, lebih duluan dibanding dengan pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah. Sehingga pemilihan kepala desa itu berbeda suasananya, fenomenanya dengan pilkada atau pilpres. Karena apa? Pertama, calon itu lebih dekat dengan sang pemilih. Karena satu desa kan sangat terlihat orang itu kalau berbuat baik atau tidak, calon itu layak atau tidak, penduduk desa sudah bisa mengapresiasi. Jadi ya kalau mempunyai cacat yang tidak baik, tidak bisa ditutup-tutupi, kecuali dia bermain yang nakal, misalkan berpolitik uang, yang seandainya masyarakatnya itu bisa dibeli dengan uang. Kalau tidak bisa ya berbeda. Selanjutnya, kalau ngomong apakah tidak ada masyarakat yang layak dan selanjutnya maju? Sebetulnya banyak. Tapi kok tidak ada yang maju? Ini yang menjadi pertanyaan. Kemungkinan besar dia tidak pede untuk maju, atau ya dia merasa ini kok beban berat ya untuk maju kepala desa. Karena pikiran masyarakat sini itu kalau tidak diberi sesuatu maka tidak akan memilih. Ini bahaya. Hal yang menjadikan dunia politik desa itu menjadikan yang tidak bagus. Masa harus semua politik uang? Karena mungkin berdasarkan pengalaman kemarin. Dan yang ketiga, pada di desa ya, ewoh pakewu itu lebih tinggi dibanding dengan orang yang tidak kenal sama sekali. Jadi maju enggak, pantas enggak, dia ada yang lebih bagus tapi saya kok harus maju. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kembali kepada tema utama kita tadi, tentang istri atau suami ataupun anak yang maju sebagai calon kepala desa. Kalau menurut saya sih, pertama,
Kalau dikatakan ini sebagai jawaban dari syarat pilkades itu adalah dua pasangan calon yang wajib dilakukan, maka ya boleh-boleh saja secara legal formal, tetapi secara substansial ini menurut saya kurang bagus ya. Masa sih dari sekian orang yang baik-baik di desa itu tidak ada yang tertarik maju sebagai kepala desa? Padahal sekarang itu sebagai kepala desa itu kehidupannya, kesejahteraan lebih dibanding dengan dahulu-dahulu. Meskipun ada kelemahannya, yaitu hanya 6 tahun. Ya, ini nanti kita bahas di konten selanjutnya. Karena kalau 8 tahun mungkin pikirannya oh sudah asik, tapi kalau 6 tahun bertarung lagi, memang berat untuk hal itu. Jadi kembali kepada jarang, ya ini kan mungkin di beberapa tempat saja ya, tidak di semua tempat. Ini kan kasus. Taruhlah dari 23 itu berapa? 2 atau berapa itu? Atau 1. Nah itu kan 2. Dari 23 itu hanya 2. Itu kan ya sekitar 10%-nya. Ya enggak kasus lah menurut saya. Sehingga menurut saya kalau memang itu terjadi, tidak harus dipaksakan misalkan suami ataupun istri ataupun anak yang menjadi calon, tapi bagaimana panitia atau bahkan sebelum panitia regulasinya dibuat ya harus kurang berbeda dari keluarga yang berbeda, supaya bagaimana kader-kader hebat di desa itu muncul, tidak hanya semangat legal formal, hanya formalitas. Dan kalau sudah ada aturannya, maka dalam proses penerapannya, maka ya kalau hanya satu calon, bagaimana itu diundur? Loh, bagus, ini kan sudah selesai. Sekali lagi, ini usulan supaya di dalam prosesnya nanti tidak terjadi terulang-ulang lagi, karena mungkin takut lawan petahana yang sudah kuat, atau memang beban berat untuk menjadi calon kepala desa kalau tidak misalkan politik uang, tanpa mempunyai uang dan sebagainya. Itu ngomong regulasi. Kalau dibuat seperti itu, maka prosesnya bagi seseorang itu tidak terlalu berat. Selanjutnya, ketika ada penambahan waktu pendaftaran, maka ini para mahasiswa yang ada di situ, yang kuliah dari keluar, karena gini, kalau di desa itu maksudnya anak desa yang selanjutnya kuliah di luar kota, itu kan apa ya, melihat desanya itu untuk pulang lagi membangun desa itu sepertinya sulit, untuk ada alasan yang berat, yang kuat, kok berat, yang kuat. Nah, kalau ada sebuah peluang kepala desa, itu kan sebetulnya sebuah alasan bagaimana dia kuliah ke luar kota, selanjutnya balik ke desanya untuk membangun desanya. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Sehingga kalau itu terjadi, maka desa akan lebih maju lagi. Tidak harus berharap terhadap satu orang. Ya kita tidak ingin dilabelin bahwa oh ini kok tidak suka petahana, bukan. Ini menghindari menghadirkan calon itu istri ataupun anak ataupun suami hanya sebagai formalitas, dikatakan untuk memenuhi persyaratan regulasi pemilihan kepala desa itu yang tidak bagus dalam edukasi pendidikan politik desa ini. Sehingga kalau ada banyak generasi muda yang pernah keluar kota dan kemudian balik lagi, sungguh desa itu akan maju. Dan pertarungan ide dan gagasan untuk memajukan itu seharusnya yang mengedepan, bukan politik uang. Memang mungkin kalian yang di desa pasti mengatakan, masa sih pilkades tanpa politik uang bisa terjadi? Karena memang sebagian dari pilkades itu melaksanakan politik uang, dan
proses penegakan hukumnya berbeda. Kalau kepala daerah dalam hal politik uang sudah ada beberapa yang dia terpilih dan didiskualifikasi. Itu terjadi di pilkada. Tapi untuk pilkades, nah ini perlu ada, coba yang tahu tentang regulasinya. Apakah ketika politik uang itu bisa didiskualifikasi atau tidak? Seandainya belum, maka saya menyarankan kepada pembuat regulasi, kalau ada calon kepala desa yang berpolitik uang, jika terbukti maka bisa didiskualifikasi. Dengan cara seperti itu, politik uang yang ada di desa akan hilang, sehingga nanti pemimpinnya adalah pemimpin yang menjadi harapan bersama. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.